Silahkan, siapa namanya? Taufik Mubarak ya, untuk menyampaikan tentang apa? Apa judulnya? Politik. Eh? Persuasi politik, Ustaz. Persuasif politik. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan mempresentasikan tentang persuasi politik. Sebelum kita memasuki apa sih itu persuasi politik, kita harus mengenal dulu apa persuasif itu. Apa persuasif itu? Banyak definisi yang dikemukakan mengubah sikap dan perilaku orang dengan menggunakan kata-kata lisan dan tertulis, menanamkan opini baru dan usaha yang disadari untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau perilaku orang melalui transmisi pesan. Yang pertama, persuasif biasanya melibatkan tujuan suatu usaha komunikator untuk mencapai tujuan melalui pembicaraan. Persuasif adalah komunikasi yang bertujuan atau berkepentingan. Syarat biasanya perlu diperhatikan baik-baik. Ada karakteristik dari persuasif, yakni bahwa persuasif itu dialektis. Ketika kedua jika mengira bahwa si A mempersuasif si B, bila si A sekedar mengimbau dan si B memenuhi imbauan itu. Akan tetapi orang saling mempersuasif dengan cara yang persis sama dengan jenis saling tukar yang menjadi ciri proses. Sekarang memasuki ke persuasif dalam politik. Pendekatan kontras dan saling lingkup. Ada 3 cara utama berpikir tentang persuasif seperti yang terjadi dalam politik. Pendekatan-pendekatan kepada persuasi politik ini adalah propaganda, periklanan, dan retorik serupa dalam beberapa hal. Yang pertama, persuasi politik sebagai propaganda. Dunia rollerball itu dibagi-bagi di antara beberapa kelompok yang dominan, dan setiap kelompok mempertahankan kekuasaannya atas anggota-anggotanya dengan mengontrol apa yang dibacakannya oleh orang-orang dan informasi yang tersedia bagi mereka untuk membentuk opini. Masyarakat masa depan ini merupakan masyarakat propaganda total, yaitu komunikasi satu kepada banyak. Yang kedua, beroperasi terhadap orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota kelompok, dan yang ketiga sebagai mekanisme kontrol sosial dengan menggunakan persuasif untuk mencapai ketertiban. Terus yang persuasif politik sebagai periklanan. Jika rollerball memberikan pengertian terhadap karakter propaganda politik kontemporer, maka film tahun 1970-an The Candidate merupakan objek pelajaran dalam dimensi periklanan dari persuasif politik. Film itu menceritakan seorang pemuda aktivis sosial yang menarik, intelijen, bersemangat, yang ketika didekati oleh seorang manajer kampanye profesional, setuju untuk mencalonkan diri bagi pejabat pemerintah. Periklanan massal dan perilaku lebih cenderung meneliti pesan dan hasil yang restoratif. Fokusnya ialah pada bagaimana komunikasi persuasif melibatkan orang-orang dalam menciptakan kembali citra mereka tentang politik. Sebagian besar dari karakteristik ini dimiliki bersama oleh persuasi politik sebagai suatu bentuk periklanan dan oleh persuasif dipandang dari perspektif retorika. Persuasi politik sebagai retorika. Arley Stanley Gardner menciptakan seorang tokoh fiktif, Kerry Mason, yang menjadi termasyhur karena menggunakan cara persuasif yang dilukiskan dalam suatu seri novel populer dan acara televisi yang panjang. Mason terkenal dengan taktiknya di pengadilan memeriksa silang saksi-saksi, bersilang kata dengan jaksa penuntut, berdebat tentang segi hukum dengan hakim, dan mengimbau juri. Akan tetapi, ia terutama mampu meyakinkan hakim, juri, saksi, maupun penonton bahwa ia telah menggali kebenaran dari suatu perkara. Pelaku kejahatan itu juga dipersuasif akan bangkit dan mengakui kejahatannya. Biasanya sebelum juri mulai mempertimbangkannya, meskipun ia
fiktif. Mason tidak pernah benar-benar kalah dalam perkara. Tokoh utama Gardner ini sungguh-sungguh melukiskan sifat dari retorika, suatu bentuk persuasif yang menonjolkan komunikasi dua arah, dialektika, negosiasi, dan drama. Ya, sekian. Ya, silahkan. Kalau Silakan. ada yang ingin menanggapi, monggo. Ada yang mau menambahkan? Ini adalah tentang persuasi politik. Taufik dimunculkan loh anunya. Videonya dimunculkan lah. Apa namanya? Nah, gitu loh. Ya, sambil menunggu teman-temannya ya. Pertama, kaitannya dengan referensinya. Sudah bagus ya secara umum. Itu tentang referensinya. Misalnya dalam presentasi itu menyebut tentang siapa? Roller bear ya, roller bear. Dunia roller bear itu dari mana dasarnya? Ya. Misalnya antum membagi apa namanya persuasif politik itu ada 3 pendekatan propaganda, perikanan, dan retorika. Itu sumbernya dari mana? Ya, tolong dilengkapi. Kemudian yang kedua, catatan saya kedua terkait dengan persuasi politik sebagai propaganda, persuasi politik sebagai periklanan, persuasi politik sebagai retorika. Ya. Itu apa yang spesifik? Kemudian sumber-sumber yang terpercaya ya. Ini misalnya The Candidate. Itu penulisnya siapa nih? Siapa? The Candidate itu penulisnya siapa? Nggak muncul ya. Tolong tuh dijelas ya. Sebenarnya siapa? Nanti dimunculkan ada daftar pustaka. Ya. Tolong masing-masing ya. Masing-masing itu tolong ada daftar pustakanya ya. Tadi dari setiap pendapat itu ada sumbernya. Yang kedua di akhir itu ada daftar pustaka yang dijadikan sebagai rujukan dari presentasi. Silakan, mungkin ada yang antum komentar dulu. Taufik Mubarak. Dari catatan saya mungkin ada yang perlu antum sampaikan. Udah. Ya. Silakan yang lain untuk mengomentari. Kalau tidak, bisa ke yang lain ya berikutnya. Atau sebelum ke lain ya, bentar. Kak Yusuf sudah. Muzaki, Khoisaini ini Muzaki bukan ya? Putra Pratama, Idris. Hadir. Ya. Tolong ditunjukkan ininya. Lah, Halo. Apa yang bisa antum pelajaran penting dari yang disampaikan oleh Taufik Mubarak? Apa ya, pelajaran penting? Atau catatan? Atau apa yang ingin antum tanyakan? Nggak ada pertanyaan, apa catatan pentingnya? Silakan. Silakan. Audionya diaktifkan dulu. Audionya diaktifkan. Ya, silakan. Ingin ini bertanya, Zat. Ya, silakan. Di sini persuasifnya ingin mengetahui bagaimana propagandanya yang terjadi. Ya. Maksudnya gimana pertanyaannya?
Halo Putra Pratama. Ya, Ya, yang ingin tanyakan apa maksudnya? Biar bisa ditangkap Taufik Mubarak. kan Persuasif sebagai propaganda. Terus apa yang ya, ditanyakan? di sini dalam salah satu contoh dari propagandanya itu apa Ustaz Oh ya, yang terjadi pada saat ini? silakan Taufik Mubarak menjawab. Ya, propaganda. Contohnya apa? Contohnya, Sedang terjadi dalam konteks apa? Itu juga bisa. Ya, silakan. bentar. Contoh kan tidak ditek kan? Pemahaman antum terus. Nah, di sini propaganda itu kan diantaranya beberapa kelompok yang dominan dan setiap kelompok itu mempertahankan kekuasaannya atas anggota-anggotanya dengan mengontrol apa yang dibicarakan oleh orang-orang dan informasi yang tersedia bagi mereka untuk membentuk opini. Masyarakat masa depan ini merupakan masyarakat propaganda total, yaitu komunikasi satu kepada banyak, berproteksi terhadap orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota kelompok, sebagai mekanisme kontrol sosial dengan menggunakan persuasif untuk mencapai ketertiban. Ini nih kayak contohnya kayak politik kayak misalnya presiden, kayak anggota-anggota DPR. Soalnya kan kalau presiden ini kan berkomunikasi untuk satu kepada banyak ini kepada masyarakat dan beroperasi terhadap orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota kelompok. Contohnya presiden kan lagi beroperasi terhadap mengidentifikasi dirinya sendiri dan menyampaikan kepada anggotanya seperti bawahannya, para kelompok-kelompoknya. Terus yang ketiga ini sebagai mekanisme kontrol sosial dengan menggunakan persuasif untuk mencapai ketertiban. Nah, di sini sebagai presiden mekanisme mengontrol sosialnya dengan menggunakan secara persuasif untuk mencapai ketertiban. Bagaimana Indonesia itu menjadi tertib, damai dan adil. Kayak gitu. Bisa diterima Putra Pratama? Bisa Ustaz. Abdul Hakim. Halo Abdul Hakim. Abdul Hakim. Hadir Ustaz. Ya. Hadir. Sudah paham? Alhamdulillah udah Ustaz. Ya, jadi kalau paham ini saya terangkan ini pertanyaan saya. Kapan seorang komunikator itu menggunakan persuasif propaganda, persuasif periklanan, sama persuasif apa? Satunya Mubarak? Retorika. Retorika. Silakan, Abdul Hakim. Kapan komunikator politik menggunakan persuasif propaganda, persuasif periklanan, dan kapan menggunakan persuasif retorika? Silakan. Komunikator politik menggunakan itu biasanya ketika kampanye. Terus yang kedua biasanya ketika suatu masalah terjadi, misalnya kayak Ibu Puan Maharani melakukan kesalahan pada waktu forum di pertemuan PDIP. Itu Zat. Kapan menggunakan propaganda, kapan menggunakan iklan, kapan menggunakan retorika. Sudah terjawab belum, Taufik Mubarak? Ya, sudah terjawab tadi. Persuasif sebagai propaganda, persuasif sebagai
iklan, persuasi sebagai apa namanya, yang terakhir tadi sebagai retorika. Sudah terjawab jawabannya Abdul Hakim yang tadi. kurang itu periklanan, Ustaz. Ya. Rafli. Halo Rafli. Halo, dibuka ininya. Audionya dibuka. Halo, Silakan. Untuk jelaskan tadi, kapan aktor politik menggunakan persuasi propaganda, kapan menggunakan persuasi iklanan, kapan menggunakan persuasi retorika. digunakan. Ustaz, Nah, ya paham kan berarti bisa menjawab. kurang paham, Ustaz. Nah, silakan Taufik Mubarok. Dijelaskan pelan-pelan. Kapan aktor politik menggunakan persuasi propaganda, bahkan menggunakan persuasi periklanan dan retorika. Silakan. Terakhir ini. Silakan, Taufik Mubarok. Nah, secara garis besar periklanan dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe komersial dan non-komersial. Periklanan komersial meliputi periklanan konsumen untuk menjual produk atau jasa, dan periklanan perusahaan terutama ditunjukkan kepada manajemen industri, profesional, spesialis, pekerjaan, dan pedagang grosir atau eceran. Sementara itu, periklanan non-komersial dilakukan oleh kelompok-kelompok amal, periklanan pelayanan masyarakat, pemerintah, kelompok-kelompok politik, parpol, golongan yang berpengaruh, dan para kandidat politik. Ini ya. Mengenai macam-macam iklan politik itu ada iklan serangan, yaitu iklan yang ditunjukkan. Bentar, Taufik. Ini ya, pertanyaannya adalah kapan komunikator politik menggunakan persuasi propaganda, periklanan, retorika. Artinya apa? Pertanyaan itu kan menunjukkan bahwa setiap model persuasi itu kan tidak digunakan semuanya, kan tergantung dari situasinya, ya kan? Makanya kan pilihan terhadap model persuasi itu kan akan ditentukan oleh apa namanya situasi aktor politik waktu itu. Maksudnya begini, contoh, ketika seorang calon, katakan calon bupati, calon gubernur, kan belum terdaftar sebagai calon tetap di KPU. Biasanya apa yang dibutuhkan dia? Iklan. Supaya mendapatkan dukungan dari partai politik, bisa dikenal oleh masyarakat. Itu apa yang dipakai? Melalui iklan, Ustaz. Nah, iklan. Maka dia menggunakan masang banner, iya kan? Masang itu dalam rangka untuk itu namanya, itulah yang disebut dengan persuasi periklanan. Berarti kapan? Ya ketika dia mendapatkan supaya dikenal oleh banyak kalangan, didukung oleh partai politik, maka dia melakukan namanya persuasi iklan. Oke, nah sekarang kalau terkait dengan persuasi propaganda itu sendiri apa maksudnya di situ? Taufik Mubarok. Propaganda ini yang tadi itu masyarakat masa depan, bahkan masyarakat propaganda total. Itu kayak misalkan komunikasi satu, habis itu kepada yang banyak, komunikasi satu dari contoh dari misalkan daerah kita aja di sini nih, misalkan bupati memberitahukan kepada yang satu, yang satunya nanti memberitahukan yang ke lain kepada masyarakatnya. Nah,
entry point dari propaganda itu sendiri apa? Kalau setiap beberapa kelompok yang dominan dan setiap kelompok yang berkekuasaan, kekuasaan atas anggotanya dengan mengontrol apa yang dibacakan orang dan informasi yang tersedia untuk membentuk opini. Arahnya itu kan berarti propaganda di situ apa? Mempengaruhi persepsi, Kekuasaan. mempengaruhi opini. Nah, dengan makanya ketika propaganda itu bisa jadi tidak menggunakan satu instrumen saja, bisa saja melalui iklan, iya kan? Propaganda itu bisa saja menggunakan selebaran, bisa saja menggunakan media televisi, sehingga sekalipun katakanlah kondisi pemimpin itu dalam keadaan terpuruk, ya bahkan menggunakan jasa buzzer, ya buzzer itu kan propaganda itu. Nanti propaganda itu lebih kompleks. Melalui media-media mainstream, melalui media alternatif, melalui buzzer, yang sekalipun kondisi politisi itu dalam kondisi yang parah itu ya, sehingga dipersepsikan bahwa dia masih kuat, posisinya masih ini, itu kan melakukan propaganda, maka melalui banyak media, menggunakan banyak saluran-saluran komunikasi tadi. Pakai buzzer, pakai juru bicara, itu kan, pakai berita, dan itu namanya propaganda. Itu namanya propaganda. Sedangkan yang ketiga, pakai retorika. Kalau retorika itu biasanya lebih banyak menggunakan ketika politisi saat ini menjadi pejabat, menjadi aparat kan. Ya. Dia memanfaatkan forum-forum resmi, misalnya melalui sidang DPR, sidang MPR, ya. Ya, itu namanya menggunakan persuasi retorika, menggunakan manfaat posisi otoritas dia sebagai pejabat publik itu menggunakan retorika. Itu kira-kira dia perbedaan antara persuasi propaganda, persuasi persuasi periklanan, persuasi pada retorika. Kalau propaganda itu merubah opini, menggunakan banyak media, gitu ya. Kalau iklan itu cenderung pada membangun popularitas ya, tingkat keterkenalan, popularitas, tapi menggunakan media-media massa tertentu ya, dengan iklan. Tapi kalau retorika itu sering menggunakan posisi dia sebagai pejabat. Retorika, posisi gunakan retorika nggak laku. Tapi kalau petahana, pejabat yang sedang berkuasa itu masih sangat memungkinkan ya bisa didengar menggunakan retorika tadi. Gitu ya, Taufik? Oke, terima kasih. Nanti tolong diperbaiki ya ininya. Nanti kita tunggu. Silakan.